Halo, assalamualaikum teman-teman semua, penikmat kisah-kisah misteri, mitos, fenomena mistis, dan urban legend dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya di podcast Fenomena Tanpa Jasad. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu ya, dan nyalakan juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu dapetin notifikasi update kisah dan pengalaman menyeramkan terbaru dari kami. Dan jangan lupa berikan like-nya jika teman-teman suka dengan kisah yang kami bawakan. Baiklah teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, di kesempatan kali ini kami hadirkan kembali sebuah kisah dan pengalaman dari seseorang yang berbasic urban legend. Ini adalah sebuah kisah hidup tentang seseorang yang di sini namanya kita sebut saja Suprapto, atau dia biasa dipanggil dengan sebutan Parto. Kisah ini terjadi di sebuah desa yang terletak di Jawa Tengah pada tahun 1989. Parto ini adalah salah seorang pengembala kambing. Dia merupakan anak laki-laki satu-satunya dari pasangan Pak Kasidi dan Bu Karni. Hari-hari dia lalui dengan menjadi penggembala kambing sistem gadon, yaitu menggembalakan kambing seseorang dan kemudian hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik ternak tersebut. Namun itu semua lantas tidak membuat ciut nyalinya. Setiap hari dia selalu bermimpi menjadi seorang tentara. Dan sampai akhirnya dia beranjak dewasa. Dengan berbekal ijazah SMA dan beberapa kemahirannya, seperti berenang, berlari jarak jauh, dan lain-lain, seperti yang dibutuhkan untuk tes tentara. Kemampuan itu dia dapat dari berlatih sehari-hari tanpa menyerah. Dan juga bentuk fisiknya yang cukup kekar, membuatnya percaya diri dan yakin pasti lolos tes tentara tersebut. Hari yang dia nanti selama hidupnya telah tiba. Dengan penuh harap, dia melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk tes itu. Satu persatu tes yang diajukan telah dia lewati. Rambutnya pun telah dipotong pelontos, layaknya seorang angkatan tentara. Akan tetapi, entah apa yang kurang, atau mungkin keberuntungan belum berpihak kepadanya. Tahun pertama dia mengikuti tes tentara tersebut, dan ternyata dia dinyatakan gagal. Tetapi Parto ini tidak putus asa dan menyerah. Malah, dia semakin bersemangat dan berambisi untuk mengikuti tes tahun depan. Dia semakin gencar melatih badan dan beberapa kelincahan yang dibutuhkan sebagai tentara. Di tahun kedua, Parto mencoba peruntungannya lagi dengan kembali mendaftar sebagai tentara. Seperti biasa, beberapa persyaratan telah dia lengkapi. Hari yang dia tunggu kembali datang. Satu persatu tes dia jalani dengan penuh semangat dan sekuat tenaga. Berharap tahun ini impiannya bisa menjadi kenyataan. Setiap orang yang dia temui selalu disalami dan dimintai doa restu untuk keberhasilannya. Dengan harap-harap cemas, dia menunggu hasil dari serangkaian tes yang telah dia lalui. Namun nasib berkata lain. Dia kembali dinyatakan tidak lulus tes dan gagal menjadi seorang tentara. Semua cita-citanya itu dari dulu harus hangus tanpa hasil. Kini Parto menjadi pribadi yang pemurung. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk berdiam diri di dalam kamar. Kedua orang tuanya merasa khawatir dengan kondisi Parto. Di dalam kamar, dia sering terlihat tertawa dan berbicara sendiri. Hahaha, sekarang aku jadi tentara, siap gerak. Omongannya semakin ngelantur tidak beraturan. Terkadang, Parto juga terlihat tertawa dan menangis sendiri di dalam kamar. Semakin hari, kondisi mentalnya semakin parah. Kini, dia lebih sering mengamuk.
Hei, buka pintunya. Aku mau tugas. Apa kalian tidak tahu aku ini tentara? Buka, ayo buka. Kata Parto sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. Bagaimana ini, Pak? Keadaan anak kita kok jadi begini? Kasihan ibu melihatnya. Ujar Bu Karni. Bapak juga tidak tahu, Bu, harus bagaimana. Biar Bapak coba bicara dulu dengan dia. Siapa tahu dia masih bisa mengerti omongan Bapak. Kata Pak Kasidi. Terserah Bapak lah. Ibu tidak tega melihatnya. Ucap Bu Karni sambil sesekali mengusap air mata. Di sana terlihat Parto sedang duduk di pojok ruangan. Sambil melihat Pak Kasidi yang datang, tiba-tiba Parto berdiri tegap memberi hormat. Siap gerak, siap menerima tugas. Laporan selesai. Ucapnya lugas Pak Tentara. Le, Parto, ayo keluar. Kita makan dulu sama Bapak dan Ibu yuk. Bujuk Pak Kasidi sambil menarik tangan Parto keluar dari kamar. Di sisi lain, Parto hanya menurut saja dengan mata yang melotot. Ayo nak, makan dulu. Ucap Bu Karni sambil menyodorkan piring yang telah berisi nasi serta lauk pauk ke depan Parto. Dengan lahap, Parto memakan habis makanan di piring itu tanpa sisa. Siap, selesai. Katanya dengan tegas. Tak lama kemudian, Parto beranjak dari tempat duduknya dan mulai berjalan keluar rumah. Mau kemana, Le? Tanya Bu Karni. Tanpa menjawab, Parto terus berjalan keluar dari rumah. Sudah, Bu, biarkan saja. Mungkin udara luar akan membuat pikirannya segar kembali. Ujar Pak Kasidi. Tetapi, Pak, Shh. Sudah, lanjutkan saja makanmu. Bujuk suaminya. Sejak saat itu, Parto dengan sengaja dilepaskan oleh orang tuanya dengan tujuan agar kesehatan mentalnya kembali pulih. Hormat, gerak. Kata itu yang selalu dia ucapkan setiap kali bertemu orang di jalan. Gerak. Kata itulah yang disematkan orang-orang pada nama Parto. Dan semenjak saat itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Partogok. Sepanjang hari, dia selalu berjalan mengelilingi kampung dengan berbekal kayu di tangannya. Bak tentara yang sedang baris berbaris. Hari-hari telah berlalu. Setiap kali melintas, Partogok selalu menjadi bulan-bulanan warga. Anak-anak kecil di desa itu terkadang juga sering melemparinya dengan batu. Mendapat perlakuan-perlakuan yang seperti itu, bukannya sembuh, tapi keadaan Partogok malah semakin parah. Dia seringkali mengamuk di pemukiman warga. Dia juga sering mendatangi warung untuk mengambil makanan. Dan tidak hanya itu, dia juga mengacak-ngacak dagangan setiap warung yang dia temui. Terkadang, dia juga memasuki rumah-rumah warga dan mengambil makanan mereka. Tak jarang jika dia mendapat perlakuan tidak enak oleh warga, karena dia selalu mengamuk dan memukuli warga dengan kayu yang dia bawa. Orang tua Partogok selalu mendapat teguran keras dari warga agar memasung anaknya itu di rumah saja. Namun setiap kali dikunci di dalam kamar, entah kenapa dia selalu saja bisa bebas dan keluar dari rumah. Kalau untuk memasung anaknya itu, orang tua Parto sama sekali tidak setuju. Suatu hari, kejadian naas dialami oleh Pak Slamet. Ketika dia sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya, entah dari mana, Partogok telah duduk di salah satu kalung rumput miliknya. Beberapa kali, Pak Slamet mencoba untuk mengusirnya. Tapi, sama sekali cara itu tidak berhasil. Dasar wong edan. Ayo lunga. Ora lunga tak bacok kowe. Pak Slamet lalu mengambil sabit dan mencoba mengusirnya. Namun, bukannya ketakutan dan pergi,
Di luar dugaan, Partogok melakukan perlawanan terhadap Pak Slamet. Dengan badan serta postur tubuh yang kekar, Partogok berhasil merebut sabit dari tangan Pak Slamet. Kemudian dengan sekali sabetan, sabit itu diarahkan ke Pak Slamet. Dan dengan sigap, Pak Slamet menangkisnya dengan salah satu tangannya. Waduh, tolong, sakit. Sabetan sabit rumput itu menebas tangan Pak Slamet sehingga nyaris putus. Seketika, darah berkucuran di atas rumput. Pak Slamet yang menahan sakit berguling-guling kesakitan sambil berteriak minta tolong. Tolong. Mendengar suara itu, satu persatu warga mulai datang menghampiri. Melihat semakin banyak orang, Partogok lantas membuang sabit yang dia bawa, kemudian berlari ke arah sungai. Ono apa, Pak? Ono apa? Tanya salah seorang warga. Partogok. Tanganku dibacok Partogok. Aduh. Kata Pak Slamet, meringis menahan sakit sambil memegang salah satu tangannya yang hampir putus. Partogok meneh, dino-dino bocah edan kuwi wae sing gawe perkara. Ayo, digebuki bareng-bareng. Ujar seorang penduduk dengan geram. Tak lama kemudian, beberapa orang penduduk segera berlari mengejar Partogok. Hei, mandek, arep mayu nendi kowe? Rampung kowe dino iki. Ayo bareng-bareng digebuki. Ujar salah seorang warga sambil membawa balok kayu di tangannya. Partogok yang ketakutan terus berlari. Tak lama kemudian dia telah sampai di batas sungai. Kemudian dia naik di atas sebuah batu besar. Warga yang marah kini telah mengepungnya. Tiba-tiba Partogok langsung menceburkan dirinya ke kedung sungai itu. Tubuhnya lenyap tak berbekas. Kedung sungai itu sudah terkenal dengan kedalamannya. Warga yang mengetahui hal itu langsung menyusuri sepanjang sungai. Namun sama sekali tidak ada hasil. Keesokan paginya mayat Partogok baru ditemukan sudah mengapung di sungai itu, dengan keadaan mata melotot dan kulit pucat kebiruan. Dia ditemukan oleh salah seorang warga yang sedang memandikan sapi. Tak lama kemudian, mayat itu diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan penguburan selayaknya. Proses pemakaman itu berjalan lancar dan normal. Sampai suatu malam, teror dimulai. Saat itu, tepat jam 7 malam, Pak Karso yang merupakan warga desa itu telah berbaring santai di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar dengan keras, seperti ada yang memukul pagar besi rumahnya. Dengan sedikit kesal, lalu dia mengintip dari balik gorden jendela. Dan ternyata itu adalah sosok Partogok yang membawa sebuah kayu. Di sana terlihat Partogok sedang memukul-mukul pagar rumahnya. Sambil menatap Pak Karso dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Pengalaman yang sama juga dialami oleh warga pemilik warung. Saat itu, hujan rintik belum juga berhenti dari sore. Karena sepi, dia ingin menutup warungnya itu. Satu persatu pintu mulai dia tutup dan kunci dengan rapat, tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya. Tiba-tiba dia mendengar gesekan suara plastik. Dia pun segera mencari asal suara itu. Betapa mencengangkan dia ketika di belakangnya telah berdiri sosok Partogok yang sedang menggenggam roti dan sesekali menggigitnya. Dengan mata yang melotot,
dan senyum menyeringai, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ke arah yang punya warung. Bahkan kejadian serupa juga dialami oleh beberapa orang yang sedang ronda malam. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Seperti biasa, hanya makanan kampung seperti pisang goreng dan kopi hangat yang senantiasa menemani jaga malam mereka. Tibalah saatnya mereka berkeliling untuk memastikan keamanan kampung mereka. Setelah beberapa saat berkeliling, tibalah saat mereka kembali ke pos kamling. Namun betapa terkejutnya mereka saat itu ketika di pos jaga mereka telah diisi oleh seseorang yang berselimutkan sarung sedang duduk menikmati pisang goreng dan kopi mereka. Sambil melotot dan senyumnya yang menyeringai. Tidak lain, dia adalah Partogok. Teror yang dilakukan Partogok semakin menjadi. Bahkan pernah terjadi di siang hari bolong ketika seseorang sedang memancing di sungai. Tepatnya di dekat gedung tempat Partogok mencemburkan diri. Ketika dia sedang asyik menikmati sebatang rokok sambil menunggu hasil pancingannya, tiba-tiba sebuah batu yang cukup besar tercebur di atas pancingnya. Brengsek. Jangan main-main ya. Siapa itu? Lekas keluar. Sambil marah dan mengumpat, dia beranjak pergi dari tempat itu. Tiba-tiba sosok Partogok telah duduk di atas batu sambil melotot dan tertawa. Keluhan dan aduan masyarakat tentang gangguan hantu Partogok telah beberapa kali disampaikan kepada kedua orang tuanya. Namun, mereka sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab mereka berdua juga tidak luput dari peristiwa teror itu. Sempat suatu malam, Pak Kasidi terbangun. Ketika dia hendak mengambil air minum ke dapur, tiba-tiba dia mendengar suara orang yang sedang makan di meja makan. Setelah diintip, ternyata itu adalah sosok Partogok yang sedang lahap makan di meja makan. Le, opo kui kowe ngger? Ucap Pak Kasidi. Sosok itu hanya melotot dengan senyum yang menyeringai, sambil menggelengkan kepalanya dan perlahan menghilang. Kisah ini sangat terkenal pada waktu itu. Perlahan, peristiwa tersebut hilang begitu saja seiring perkembangan zaman. Dan kisah ini dibagikan lagi kepada kami oleh salah seorang penduduk desa itu, berdasarkan pengalaman yang dialaminya sendiri pada tahun 1989 silam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kisah urban legend dan kejadian mistis kali ini dari fenomena tanpa jasad. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan nilai positif yang terkandung dalam kisah yang kami bawakan. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Biar kami makin semangat untuk membawakan kisah-kisah berdasarkan kisah nyata yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.